Perang Pattimura tahun 1817 merupakan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Maluku yang merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap VOC atau Serikat Dagang milik Belanda. Maluku yang merupakan surga rempah-rempah memang kerap didatangi para pedagang dari Cina, India, Arab, hingga bangsa Eropa. Hal inilah yang membuat Singsi datang dan Belanda resmi menguasai Maluku dan membawa kesengsaraan bagi rakyat. Tak urung perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda pun meletus di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau dikenal dengan nama Kapitan Pattimura, sehingga disebut dengan Perang Pattimura. Penyebab Perang Pattimura yaitu sekitar abad 16-17 Masehi, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol dan Portugis yang datang ke Maluku memang sudah mencoba memperebutkan kekuasaan dagang di wilayah tersebut. Maluku sempat berada di bawah kekuasaan Inggris hingga pada awal abad 19, kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Hal ini terjadi setelah Inggris menandatangani Perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Dalam buku sejarah Indonesia Modern tahun 1981, karya M. J. Rick disebutkan beberapa alasan munculnya perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada tahun 1817. Salah satunya adalah tindakan sewenang-wenang dari Residen Saparua van den Berg yang membawa kesengsaraan bagi rakyat Maluku karena kerja paksa yang sebelumnya dihapus pemerintah Inggris justru kembali diberlakukan. Rakyat Maluku juga diwajibkan untuk menyediakan perahu Orambai guna memenuhi keperluan administrasi dan militer Belanda tanpa diberi bayaran. Rakyat Maluku di tempat lain juga diharuskan untuk menyerahkan ikan asin, kopi dan hasil laut lainnya kepada Belanda. Kronologi Perang Pattimura tahun 1817. Pada Mei tahun 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei tahun 1817, rakyat Maluku mengangkat sosok Thomas Matulesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapitan Pattimura. Setelah dilantik, Pattimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang melawan Belanda yaitu 1. Anthony Rebol 2. Philip Selatumahina 3. Lucia Selano 4. Arong Lisapavi 5. Melchior Kesaulia 6. Sarasa Sanaki 7. Christina Marta Tiahahu 8. Paulus Tiahahu. Pada 15 Mei tahun 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapitan Pattimura bersama Philip Selatumahina, Lucia Selano dan pasukannya. Operasi yang dikenal dengan Perang Saparua tersebut berhasil merebut benteng Duurstede dan menewaskan kepala Residen Saparua bernama Van den Berg beserta pasukannya. Pada tanggal 20 Mei tahun 1817, diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda yang dikenal dengan nama Proklamasi Porto Hari. Di waktu yang sama, Belanda juga melancarkan serangan balik dengan mengerahkan 300 pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Bridges untuk merebut kembali benteng Duurstede yang kemudian disebut dengan Ekspedisi Bridges. Upaya Mayor Bridges tersebut nyatanya dapat digagalkan oleh Kapitan Pattimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Pattimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Wesisil, dan Larika. Pada tanggal 4 Juli tahun 1817, sebuah armada kuat Belanda yang dipimpin Ovasti de Groot berangkat menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Wilayah Hatawano dibumi hanguskan dan Belanda memulai berbagai siasat termasuk berunding, serang mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba yang dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Kapitan Pattimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November tahun 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat,
Letnan Pintersen berhasil menyergap Kapitan Patimura saat berada di Sirisori. Dilansir dari buku Kapitan Patimura tahun 1985, karya Henanulaita, disebutkan bahwa Kapitan Patimura dikhianati oleh Raja Boy dari Saparua. Raja Boy membocorkan informasi tentang strategi perang Patimura dan rakyat Maluku, sehingga Belanda dengan mudah mampu merebut kembali Saparua. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817, para tokoh pejuang yang ditangkap oleh Belanda yaitu Kapitan Patimura, Antoine Hebert, Philip Latumahina, dan Said. Perintah pun harus berakhir di tiang gantungan di depan benteng New Victoria, kota Ambon. Hal inilah yang menjadi akhir dari perang Patimura sekaligus sebagai pengorbanan terakhir Kapten Patimura bagi bangsa dan negaranya. Dampak perang Patimura. Salah satu dampaknya adalah direbutnya Benting Duurstede oleh rakyat Maluku. Perang Patimura berhasil menyatukan dan mengobarkan semangat perjuangan rakyat Maluku terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Walau begitu, pasca perang Patimura berakhir, maka kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dan semakin bersikap sewenang-wenang, sehingga rakyat semakin sengsara. Sementara dari peristiwa bersejarah ini untuk mengenang jasa Kapitan Patimura, kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia.